Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya Azaria Yehuda selaku pembicara pertama dari tim oposisi yang akan menyampaikan argumentasi saya mengapa saya tidak setuju dengan mosi kita kali ini mengenai penggunaan influencer yang tidak didukung untuk dimanfaatkan sebagai kampanye kebijakan politik. Kampanye kebijakan politik adalah sebuah usaha yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan dan usaha untuk proses pengambilan keputusan kebijakan politik di dalam suatu kelompok. Dewan Juri yang terhormat, apa saja yang dibutuhkan oleh kampanye? Yang dibutuhkan oleh kampanye adalah dukungan dan usaha. Tanpa dukungan dan usaha tidak akan tercapai pengambilan keputusan karena tidak ada keterlibatan. Namun apabila pejabat menggunakan influencer, tentunya akan menarik perhatian, minat, dukungan dan usaha sehingga kampanye akan berhasil. Kampanye yang terkesan tidak menarik tentu saja akan berpengaruh akan ketidakminatan masyarakat untuk mengikuti kampanye. Dewan Juri yang terhormat, bayangkan apabila pemerintah memiliki kebijakan yang tidak cocok untuk diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat. Namun dengan adanya kampanye yang tidak menarik sehingga partisipasi masyarakat yang kurang dan cenderung mengikuti apa yang dikatakan pemerintah tanpa mengetahui apa yang sedang dikampanyekan. Dewan Juri yang terhormat, bukankah sudah jelas kebijakan dibuat atas partisipasi masyarakat dan pemerintah? Jadi kali ini saya tidak setuju akan mosi ini, yaitu tidak penggunaan influencer dalam kampanye kebijakan publik, karena influencer diikuti oleh banyak orang sehingga pastinya akan ada banyak orang yang tahu. Konten yang menarik influencer akan meningkatkan minat masyarakat untuk mencari tahu akan kebijakan yang akan dibuat. Masuk ke dalam poin argumen saya. Solusi yang akan saya berikan menanggapi tim pemerintah antara lain: yang pertama, jasa influencer tidak tepat untuk pejabat pemerintah karena ada kecenderungan opini masyarakat tanpa giringan yang sehat, tanpa diskusi sehat, karena karakteristik masyarakat yang mudah percaya. Saya ingin menanggapi pemerintah dan influencer bisa membuat peraturan. Pemerintah dan influencer serta pejabat pemerintah bisa membuat peraturan terkait kampanye yang akan dilaksanakan. Tidak hanya memberikan kebijakan A lalu biarkan influencer untuk mengerjakan. Dengan dibuatnya peraturan, maka akan saling menguntungkan di kedua belah pihak. Contohnya saja, untuk membuat kampanye kebijakan A secara jelas dan memang benar adanya, tim pemerintah menjelaskan karakter masyarakat yang mudah percaya. Hal ini bisa menjadi keuntungan bagi pemerintah dan pejabat pemerintah karena dibuatnya peraturan sehingga apa yang dikampanyekan influencer akan benar adanya sehingga mudah untuk diterima oleh masyarakat dan menarik minat lebih masyarakat untuk mencari tahu. Masyarakat juga bisa saling diskusi sehat melalui komen yang ada. Minat yang banyak maka yang melihat pasti juga akan banyak, dicampur dengan pendapat orang yang berbeda-beda. Yang kedua, influencer terfokus pada masa yang banyak, bukan pada substansi informasi kebijakan tersebut, karena bukan ahlinya, hanya mengetahui pengetahuan umum, tidak menguasai kebijakan tersebut. Sebelum melaksanakan kampanye, pemerintah seharusnya mengadakan diskusi, menetapkan perjanjian di atasnya dan memberi bekal pengetahuan kebijakan tersebut. Pemerintah juga bisa membuatkan penghargaan untuk influencer yang mampu menghidupkan kampanye di Indonesia, sehingga influencer tidak hanya terfokus pada masa yang banyak, melainkan juga hidupnya diskusi saat kampanye. Dengan hidupnya diskusi tentu saja akan menciptakan pengetahuan dan ketertarikan pada masyarakat. Yang ketiga, influencer adanya pengalihan tanggung jawab atas akuntabilitas dan transparansi. Sebelum membuat kampanye diadakan diskusi untuk menciptakan peraturan yang ada antara pemerintah, pejabat pemerintah dan influencer itu sendiri. Selanjutnya, yang pertama, bagaimana kebijakan publik dipromosikan, dikenalkan, diberi penjelasan menyeluruh dan komprehensif sehingga jelas tanpa penyederhanaan. Influencer biasanya menyederhanakan kebijakan tersebut sehingga banyak multi interpretasi dan perbedaan keseriusan. Reaksi masyarakat adalah hal yang penting. Dewan Juri yang terhormat, saya ingin menanggapi apa yang telah disampaikan oleh tim pemerintah. Penjelasan yang menyeluruh dan komprehensif yang jelas tanpa penyederhanaan akan mengurangi minat masyarakat. Bahkan jikalau ada pemerhati pemerintah saja yang akan mengikuti kampanye, lalu bagaimana untuk masyarakat yang tidak menjadi pemerhati perintah atau kampanye? Apakah mereka hanya akan mengikuti keadaan saja dan ikut-ikutan mengambil keputusan? Tim pemerintah telah menjelaskan bahwa reaksi masyarakat adalah hal yang penting. Dewan Juri yang terhormat, mari kita gunakan hubungan sebab akibat. Tidak ada reaksi masyarakat karena kampanye yang tidak menarik.
Yang kedua, penyampaian kebijakan publik harus ada diskursus atau ada respon. Diskusi yang ideal akan terjadi apabila masyarakat mengetahui isu yang dibahas dan dapat melihat kebijakan tersebut secara objektif. Untuk mendapatkan perhatian lebih, kita tidak dapat perlu mengorbankan kualitas dari pemaparan berita tersebut. Dewan Juri yang terhormat, saya juga ingin menanggapi ada banyak influencer yang ada di Indonesia dan pemerintah bisa memilih influencer mana saja yang dibutuhkan oleh pemerintah, yang dibutuhkan oleh tim pemerintah dan tim dari pejabat pemerintah itu sendiri. Tim pemerintah telah menyatakan bahwa untuk mendapat perhatian lebih kita tidak dapat perlu mengorbankan kualitas dari pemaparan berita tersebut. Hal yang perlu kita garis bawahi adalah untuk mendapat perhatian yang lebih. Tim pemerintah telah menyatakan kampanye oleh pemerintah yang mendapat perhatian yang bagaimana. Tim pemerintah menyatakan secara tersirat bahwa kampanye oleh influencer mendapat perhatian yang lebih. Dewan Juri yang terhormat, pertanyaannya apa kebutuhan kampanye yang paling utama? Yang paling dibutuhkan adalah perhatian, dan untuk isi kampanye yang berkualitas sudah saya jelaskan melalui pembuatan peraturan yang sudah saya jelaskan. Untuk mempublikasikan yang paling ahli adalah influencer itu sendiri. Nyatanya banyak influencer yang digunakan untuk kampanye. Influencer dan pejabat harus saling mensupport dan koordinasi sehingga hasil memuaskan di kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan. Keuntungan influencer yang pertama, melalui media sosial juga kita akan berkumpul tanpa dibatasi ruang dan waktu. Influencer adalah ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua, di masa pandemi kampanye menggunakan cara yang efektif, mengingat di masa pandemi COVID-19 pemerintah melarang adanya kerumunan. Influencer adalah tokoh yang menjadi sasaran tokoh politik untuk membantu kampanye di masa pandemi ini. Yang ketiga, interaksi antara influencer dengan pengikutnya yang tinggi. Apapun influencer itu sampaikan akan mempengaruhi pengikutnya. Yang keempat, tidak ada larangan untuk menggunakan influencer. Yang kelima, influencer bisa pengumpul massa yang efektif sehingga visi dan misi program suatu paslon akan tersosialisasikan dengan baik. Dewan Juri yang terhormat, dapat dibuktikan bahwa saya dari tim oposisi menyatakan bahwa tidak menyetujui mosi tersebut dari berbagai pertimbangan yang ada. Terima kasih.